Mungkin panjenengan tahu Kiai Saleh Darat. Kiai Saleh Darat, gurunya Raden Ajeng Kartini. Pada masa beliau hidup, beliau itu mencoba untuk memulai bagaimana Al-Quran itu bisa dipahami oleh masyarakat setempat, tapi dengan bahasa mereka sendiri. Ternyata itu tidak mudah, karena Belanda waktu itu mencoba untuk menjauhkan Islam ini dengan masyarakat setempat. Seakan-akan Islam tidak bisa dipadukan dengan Jawa. Seakan-akan Jawa dengan Islam itu tidak bisa dihubungkan. Tapi Kiai Saleh Darat mencoba menjembatani antara Islam dengan Jawa ini menjadi padu. Bagaimana caranya? Caranya melalui penerjemahan Quran dalam bahasa Jawa, hurufnya huruf pegon. Apa itu pegon? Hah? Kalau ada huruf jim, titiknya 1, ya. Kemudian huruf qaf, titiknya 2. Itu kalau dibaca oleh orang Saudi Arabia, ya pasti mereka bisa baca. Tapi kalau ada huruf jim, titiknya bukan 1, titiknya 3. Ada huruf qaf, seharusnya kan titiknya 2, tapi dikasih titik 3. Ada huruf kaf, dikasih titik 1 di bawah, atau dikasih titik 1 di atas. Ini kalau dipentelengi sama Raja Saudi, sampai kapanpun nggak bisa baca dia. Iya kan? Coba bayangkan, kalau kiai-kiai kita membaca tulisan-tulisan Arab yang datang dari negara-negara Timur Tengah, semua itu dilahap, dipelajari, dan dipahami, dan mereka bisa baca, bahkan mereka bisa mentransformasikan pengetahuan itu kepada mereka semua. Itu kita. Sementara orang-orang Arab sendiri, kalau membaca kitab-kitab tulisan pegon, mereka nggak bisa baca. Berarti siapa yang lebih memiliki pengetahuan yang luas? Kita. Masihkah kita belum sadar soal ini? Iya kan? Kalau kita membaca kitab-kitab Turas, kita paham. Membaca kitab-kitab ulama Nusantara, kita paham. Tapi mereka yang ada di Timur Tengah, bisanya membaca kitab Turas. Tapi membaca kitab-kitab ulama kita, yang ada di Nusantara ini, mereka nggak ngerti. Ini yang harus betul-betul disadari. Maka hal yang sederhana ini, tapi makjeleb. Apa itu makjeleb? Jadi jangan merasa kita minder. Jangan merasa kita minder. Mereka hanya bisa membaca tulisan Arab, bahasa Arab, kitab. Kita membaca tulisan Arab, bahasa Arab, tulisan pegon, bahasa Jawa, semua kita bisa. Meskipun hanya pakai sarungan. Tidak menunjukkan siapa jati diri kita. Tapi itulah yang sudah diwariskan oleh guru-guru kita. Dan itu diawali oleh Kiai Saleh Darat. Itulah sebabnya muridnya, salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Dan itu dia sampai mendakwahkan Islam ke Eropa melalui bahasa Belanda, tapi melalui wasilah dari Kiai Saleh Darat. Hal yang ingin saya sampaikan juga, saya mencoba untuk menelusuri kitab-kitab yang tulisan Jawa, maksudnya bahasa Jawa, bahasa Madura. Tahu bahasa Madura? Sampai ngerti bahasa Madura Kak? Sebelumnya sengkok bekna, kayak gitu bahasa Madura. Jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura saya himpun. Itu kitab-kitab ulama kita, termasuk tafsir Jalalain dengan huruf Jawi. Jadi tulisannya Arab yang ada huruf jim titik 3, ada huruf kaf titik 1. Itu ternyata diterbitkan di mana?
diterbitkan di Mesir. Pada masa Belanda itu, diterbitkan di Mesir. Dan itu sekarang salah satu dokumen itu sudah saya himpun di rumah. Untuk menjadi bukti, inilah kekayaan ulama-ulama kita justru sudah mengalami go public sampai ke Mesir. Masihkah kita nggak sadar dengan warisan ulama kita seperti ini? Sangat-sangat sedih sebetulnya, ya. Sangat sedih. Makanya ini kita tahun 2024 ini, kita seakan-akan mengalami kebangkitan dengan hadirnya soal isu nasab ini. Tanpa isu nasab kita kayaknya lupa. Itu menurut saya memang kayak ada grand design yang bukan dari campur tangan kita. Itu ada campur tangan ilahiyah. Karena apa? Dulu kiai-kiai kita itu punya manuskrip, tahu manuskrip, tulisan tangan tuh, hanya disimpan di atas plafon di desa-desa itu. Bahkan disimpan di atas plafon di bangunan pesantren. Sekarang itu diturunkan semua dan dibaca. Bayangkan. Kalau seandainya tidak ada isu nasab itu, maka warisan keilmuan ulama-ulama kita itu hanya dimakan rayap pada akhirnya. Tapi sekarang diturunkan dan dipelajari dan sekarang mulai dikaji dan diterbitkan. Itu saya kira akan menggugah cara berislam kita ini semakin luas pandangannya. Makanya ini saya kira penting bagi kita terutama warga Pekalongan ini. Ini salah satu miniatur dari Pekalongan. Jadi saya kira nanti Pekalongan yang lain akan melihat sini. Supaya tidak merasa minder. Kita ini melahirkan dan dilahirkan generasi-generasi hebat. Hanya saja kita dikerdilkan oleh keadaan. Dikerdilkan oleh keadaan apa? Karena ada yang merasa paling unggul selain kita. Sehingga kita ini merasa inferior. Jadi sealim apapun kiai-kiai kita, sehebat apapun kiai-kiai kita, seunggul apapun keilmuan kiai-kiai kita, mereka merasa tidak pantas untuk duduk bersanding. Mereka